Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Gugatan kali ini diajukan Sigit Pratomo, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2000 yang berprofesi sebagai advokat dan juga kurator. Menurut kuasa hukum penggugat, Jokowi dianggap melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam sejumlah persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Ini acara perdata, bukan acara pidana. Yang benar. Jangan menyesatkan. Acara perdata, bukan hukum perdata. Jadi perbuatan melawan hukumnya itu yang tidak ada di sidang. Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang di persidangan sebagai pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Selain Pak Jokowi kan ada turut tergugat ya? Iya, betul. Ada UGM. Mungkin alasannya? Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar. Dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Kajian Dr. Tifa itu mahal sekali. Mahal dalam pengertian karena ini sangat original. Seluruh aspek. Bahwa nanti menguji keotentikan ijazah itu tidak harus melulu lewat dokumen. Ini sains apa yang bisa menembus seperti ini? Dan ini ada dalam buku ini. Gitu. Makanya saya bilang mahal sekali. Ijazah palsu ini kan kita semua pasti pengen melihat ijazahnya. Ini diaplikasikan pada real case. Kasus bahkan bukan hanya real case yang risikonya besar, menjadi polemik sebuah bangsa yang besar. Ingat loh, ini belum tentu dalam 1000 tahun lagi kita akan punya ilmuwan seperti Dr. Tifa ini. Menurut saya. Dr. Ridho sudah sampai seperti itu saya menyimpulkannya. Saya ulang, belum tentu 1000 tahun lagi. Belum tentu 1 milenium lagi. Ini ada ilmuwan seperti Dr. Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah penjaga kewarasannya atau penegak kewarasannya sudah hadir. Mas Ridho, apa kabar Mas? Alhamdulillah, insya Allah. Aku tuh suka lupa nama lengkapmu, Ridho Rahmadi. Ridho Rahmadi. Artinya apa sih itu Ridho Rahmadi? Kata orang tua saya dulu harapan ridho Allah yang dirahmati. Ush, udah dapat ridho, dapat rahmat juga. Lengkap. Itu kalau di kopi namanya double shoot. Pahit ya? Jadi pahit banget gitu. Kalau ini barokah banget gitu ya. Insya Allah ya. Oke, teman-teman, temanya soal, kita akan membahas soal Jokowi's White Paper. Tadi pandangan umum apa sebenarnya setelah membaca buku itu? Oke. Nah Pak Bibi, saya ingin menyampaikan dulu latar belakang saya sehingga saya mereview ya. Baik. Nah, jadi supaya nggak dikira ngawur gitu ya. Jadi saya juga seorang akademisi kan, dari peneliti ya, ilmuwan ya, dari 2009-2010 lah. Bidang saya informatika, fokusnya ke AI. Sejak magister saya di AI waktu di Ceko dan di Austria. Kemudian ke Belanda juga masih AI. Kemudian peneliti tamu di Amerika saya masih juga AI. Nah, ya kira-kira 2 minggu lalu lah saya dapat buku ini, Jokowi's White Paper itu ya. Kemudian baru saya baca sekitar semingguan atau 5 hari lalu. Saya langsung engage ya dan kaget gitu. Dalam arti loh, ini ada analisis yang kelasnya kelas internasional begitu. Impresi pertama saya bagaimana menata konfigurasi pendekatan saintifiknya. Terus saya semakin dalam, ini siapa ini? Oh, ini Dr. Rismon bagian ini. Kan itu ada 3 penulis, Pak Roy Suryo, Pak Rismon, dan juga Bu Tifa, ya Bu Dr. Tifa. Saya engage pertama kali di bagian itu karena sangat relate dengan bidang saya di AI. Jadi saya melihat tatanannya itu sama persis ya dengan standar
pendekatan yang saintifik. Jadi kemudian dalam seminggu ini saya dalami, kemudian kemarin saya membuat pemaparan dalam bentuk video itu. Saya sangat yakin bahwa ini adalah karya ilmiah, gitu ya. Ini adalah sebuah karya ilmiah. Mengapa nanti saya jelaskan setelah ini. Gitu. Saya belum pernah ketemu Dr. Rismond ketika membuat review tersebut. Dr. Tifa belum pernah sampai sekarang langsung. Kalau Pak Roy ya dalam beberapa kesempatan ya gitu ya pernah ketemu. Artinya yang saya sampaikan itu bukan karena hubungan pertemanan, gitu, karena murni apa yang saya kaji, gitu. Nah, dalam dunia sains itu Pak, kita ingin menyingkap kebenaran, kita ingin memvalidasi sebuah atau menjawab sebuah permasalahan, mencari solusi dalam rangka itu biasanya kita nanti memvalidasi kebenaran ataupun hipotesis dan lain segala macam. Nah, untuk menuju ke sana berarti ada permasalahan besar nih. Dalam hal ini adalah polemik nih sebuah bangsa, kita bangsa yang besar tentang ijazah. Dan ini bukan dari orang biasa, ya, mantan presiden kan. Jadi makanya jadi sebuah polemik yang besar. Gitu. Itu permasalahannya. Kemudian ingin dibuktikan ini otentik atau tidak. Ya, ada orang ada yang menggunakan istilah asli atau tidak. Gitu. Dari apa? Dari dokumen citra digital yang beredar. Ya. Kemudian Dr. Rismond ini pendekatannya sangat ilmiah. Di mana ilmiahnya? Jadi pertama biasanya selalu menjawab sebuah permasalahan itu dengan hipotesis, dengan asumsi. Itu di seluruh standar dunia sains pasti seperti itu. Metodologinya seperti itu. Seperti itu. Nggak mungkin kita tanpa itu, nggak mungkin nalar manusia ini bisa langsung melihat secara komprehensif. Jadi berangkat dari sesuatu yang sederhana. Oke. Nah ini makanya kalau kita lihat di jurnal-jurnal internasional, di bab awal itu selalu kita temukan kata we assume. We presume ya atau presumably ya, itu pasti itu kan. Karena menandakan bahwa kita harus berangkat dari sebuah hipotesis. Oke, di sini apa? Ya citra yang beredar itu. Ya, citra digital yang beredar atau scan tadi ya. Di situ Pak Dr. Rismond itu kemudian melakukan analisis menggunakan pendekatan image processing. Image processing. Iya, jadi image processing itu ya pemrosesan citra gitu, citra digital. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pengamat politik sebut polemik ijazah Jokowi takkan selesai, terus digoreng sampai pemilu 2029. Nah, teman-teman, memang ini yang perlu dilakukan untuk menghentikan tentang polemik ijazah ini adalah pembuktian yang benar. Ya, tentu kalau ini sudah dibuktikan secara baik benar bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka tidak mungkin juga digoreng sampai tahun 2029. Makanya ya pembuktian itu sangat penting sekali. Nah, kita tunggu teman-teman pembuktian itu nanti di pengadilan, karena Roy Suryo CS sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tentu akan berjuang nanti mereka di pengadilan. Nah, di cuplikan video tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh ahli dari AI, teman-teman, ya, mengatakan dan memberikan satu apresiasi terhadap buku Jokowi's White Paper itu, ya, di mana ya buku ini adalah buku yang ditulis oleh 3 orang ya yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, yaitu RRT, Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Nah, selaku ahli dari AI tadi, teman-teman, mengatakan dan memberikan satu apresiasi yang sangat-sangat baik dalam isi ya penelitian yang dilakukan oleh Rismond Hasilholan Sianipar. Bahkan berani mengatakan bahwa ini ya penelitian yang sangat-sangat ya berstandar internasional katanya, teman-teman. Nah, tentu teman-teman sudah menonton tadi, ya silakan memberikan komentar Anda, bagaimana tanggapan Anda dengan hal itu. Oke, kita ya kembali melihat apa yang disampaikan oleh pengamat politik ini, bagaimana polemik ijazah Pak Jokowi ini takkan selesai, terus digoreng sampai pemilu 2029. Nah, di sini dikatakan, teman-teman, pengamat politik Adi Prayitno yang meyakini polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ya
tidak akan selesai hingga pemilu 2029. Ya, selaku pengamat politik ini, ya Adi Prayitno bahwa memprediksi bahwa sampai tahun 2029 tidak selesai polemik ijazah Pak Jokowi ini. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya penegakan hukum yang cepat. Ya, kenapa kalau misalnya sudah mendengarkan bagaimana prediksi ini sebagai pengamat politik, maka untuk menyelesaikan ini yaitu ya dengan penegakan hukum yang tegas, cepat dan benar, ya, di mana ini juga kalau hanya sekedar di penjara Roy Suryo CS sebagai tersangka sekarang ini ada mereka 8 orang teman-teman, maka itu tidak mengatakan bahwa polemik ijazah Pak Jokowi akan berhenti. Ya, benar yang disampaikan oleh Adi Prayitno bahwa ketika tidak ada ya penyelesaian secara benar, transparan atau ditunjukkan ijazah itu di hadapan publik, maka sampai tahun 2029 pun masih tetap pasti ada. Ya, kenapa? Karena ya sebelumnya juga ya tentang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ini sudah ada dan sudah ada yang sudah dipenjara. Artinya orang di penjara pun ya itu tidak menjamin ya polemik ijazah Pak Jokowi bisa selesai. Nah, seperti ya yang sudah dipenjara, nah setelah itu muncul Roy Suryo ini, kemudian muncul Rismond ini, muncul Tifa ini. Nah, ketika misalnya RRT ini, Rismond, Roy dan Tifa ini misalnya ya jadi di penjara misalnya, maka kita tidak tahu ke depannya siapa yang muncul lagi ya mengenai ijazah Pak Jokowi ini yang mereka pertanyakan ya. Jadi hal itu sebenarnya senada apa yang disampaikan oleh mantan ketua MK Ketua Hakim MK Mahkamah Konstitusi yaitu Jimli Asidiki mengatakan bahwa ya untuk pidana itu tidak menyelesaikan polemik, tidak menyelesaikan masalah. Yang untuk menyelesaikan itu yaitu untuk pembuktian di hakim ya di pengadilan, yaitu di PT UN ya dinilai atau dibuktikan ijazah itu sesuai tuduhan Roy Suryo CS atau tidak. Tentu kalau misalnya setelah dilakukan persidangan, maka ijazah Pak Jokowi misalnya benar-benar asli dan itu ditunjukkan ke publik, maka ya RRT pasti akan masuk penjara. Dan ketika misalnya juga ya pembuktian itu sesuai dengan tuduhan mereka, maka mereka juga tidak mungkin masuk penjara. Nah, ketika hasil itu sudah disampaikan ke hadapan publik, maka kalau misalnya ijazah Pak Jokowi memang benar-benar asli, maka tidak mungkin nantinya muncul lagi orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Toh juga sudah dibuktikan. Nah, jadi hal itu harusnya yang menghentikan polemik ijazah Pak Jokowi ini, yaitu pembuktian di pengadilan. Nah, ia menilai isu ini akan terus berkembang karena baik pihak Jokowi maupun pihak penggugat sama-sama mengklaim pendapatnya benar soal asli atau palsunya ijazah tersebut. Nah, persoalan ini tidak akan selesai sampai 2029. Tidak akan selesai persoalan ini, akan panjang sepanjang-panjangnya, ujar Adi Prayitno pada Rabu 26 November 2025 dalam program Kompas TV. Nah, kemudian teman-teman, apa yang disampaikan lagi Adi Prayitno, kasus ini lanjut Adi terlanjur menjadi problematik isu yang berkepanjangan. Ya, Adi juga mengaku ragu isu ini bisa selesai bahkan jika ijazah asli ditunjukkan. Saya tidak terlampau yakin sekalipun ijazahnya ditunjukkan yang asli karena ini sudah terlanjur menjadi problematik. Ya, ini sudah terlanjur menjadi problematik dan kontroversial, ujar Adi. Nah, ternyata bahwa Adi Prayitno juga ragu ketika ijazah Pak Jokowi ini ditunjukkan ke hadapan publik, maka dia ragu bahwa ini akan berhenti, ya, karena katanya ini sudah menjadi kontroversial yang sangat-sangat besar. Nah, menurutnya hanya penegak hukumlah yang mampu menyelesaikan persoalan ini. Ya, memang benar teman-teman bahwa hanyalah penegakan hukum yang tegas
penegakan hukum yang cepat dalam menyelesaikan polemik ini, dalam menyelesaikan persoalan ini. Oleh karena itu, yang bisa menyelesaikan semua ini adalah persoalan hukum, bisa di Kapolda ataupun pengadilan yang saat ini sedang digugat, karena hanya dengan cara itu semua persoalan ini selesai. Jelas Ade Prayitno. Nah, Ade menilai sikap saling klaim kebenaran pendapat ini tidak akan membawa penyelesaian. Ya, memang benar teman-teman bahwa kubu Roy Suryo ini yang mengklaim bahwa apa yang mereka tuding itu adalah hal yang benar, dan juga kubu dari Pak Jokowi ya mengklaim bahwa apa yang mereka sampaikan adalah hal yang benar. Artinya ya terus berkepanjangan dan tidak ada penyelesaian. Kalau bicara tentang klaim, kalau bisa bicara tentang narasi, saya kira dua belah pihak akan terus membangun narasi-narasi yang paling kuat. Semua fotokopi, legalisir yang dimunculkan di media sosial kan klaimnya paling benar, paling sahih, paling tunjuk, saling tunjuk satu sama lain, yang lain dan siapa yang paling salah. Argumentasi politik semacam ini menurut saya nggak ada gunanya, sampai kiamat pun tidak akan selesai, akan dirawat terus. Tapi yang bisa memutuskan ini adalah persoalan hukum. Nanti hukum akan menentukan siapa yang sebenarnya disebut asli. Nah, ini teman-teman ya apa yang disampaikan oleh Ade Prayitno. Ya, silakan memberikan komentar Anda. Yamaguchi Daigaku, sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Ada namanya Caca Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku loh. Makanya saya bentar dulu, Mas. Maksudnya menuntut tak saya. Oke. Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya. Tunjukkan. Anda mengatakan Joko Widodo dengan nada marah dan geram. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan, you punya S2 S3 Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya respon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Solo. Gak usah. Anda dan Roni Teguh nggak berani. Polisi Lamela, Anda nggak berani. Anda berani Anda. Ayo. S2 S3 Anda dipertanyakan. Oke. Ya, teman-teman semua datang kembali di channel ini. Memang kalau untuk berbicara soal debat, seharusnya yang diutamakan itu adalah bagaimana tentang argumentasi, ya, argumen kita, ya, hasil pemikiran kita dan ide kita, bagaimana cara menyerang lawan dengan hal itu, ya, dengan ide yang bagus sehingga kita memenangkan satu debat itu. Tetapi kalau kita melihat bagaimana dengan pendukung-pendukung Pak Jokowi kalau berdebat, teman-teman, itu sangat mengandalkan dengan otot fisik, ya, mengandalkan tentang bagaimana suara itu keras, ya, mengandalkan kemarahan, sehingga itu menjadi alat bagi mereka supaya ya menutupi ya bagaimana kekalahan debat mereka. Nah, seringkali kita melihat seperti Sylvester misalnya, kalau dia berdebat itu ya seringkali besar suara, mengandalkan suara besar dan emosi. Nah, hal-hal seperti itu yang seharusnya tidak dibutuhkan di dalam forum debat, karena itu akan menutup, ya, menutup pikiran, dan itu juga mengacaukan dari forum debat tersebut. Sehingga kita mengharapkan supaya di TV-TV nasional itu pun yang dihadirkan adalah orang-orang yang memang memiliki jiwa yang baik, ya, artinya bahwa kalaupun ada serangan dari musuh, dari lawan, maka itu ditanggapi dengan santai, ya, ditanggapi dengan argumen yang baik, bukan ya ditanggapi dengan kemarahan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya diselidiki orang-orang seperti ini, ya, karena ini kan ditonton oleh anak muda dan oleh anak-anak, jadi itu memberikan citra yang kurang baik bagi perpolitikan di negara kita. Oke, di sini dikatakan mantap Bang Rismon, ya, kita lihat komentar para netizen, teman-teman, ya, mantap Bang Rismon, suka benar sama yang berani. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Rismon Sianipar ini adalah orang yang selalu menggugat tentang ijazah Pak Jokowi,
ya dia mengatakan bahwa kita akan memeriksa di laboratorium forensik ya bagaimana keaslian ijazah Pak Jokowi ini, apakah asli atau bagaimana. Nah, kalau kita juga melihat bagaimana respon Pak Jokowi di dalam hal itu, maka Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazahnya asli, tetapi ya baru juga ditunjukkan ijazahnya itu di hadapan publik kalau ya diminta oleh persidangan. Karena sebenarnya simple teman-teman ya, untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi dengan asli atau tidak ya ditunjukkan saja ke hadapan publik ya, sehingga publik bisa menilai, dan Pak Jokowi tidak melakukan hal itu. Makanya ya sampai sekarang pun soal ijazah Pak Jokowi ini selalu menjadi perbincangan, selalu menjadi yang dibahas. Kenapa? Karena ya ijazah ini adalah sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan ke hadapan rakyat. Kenapa? Karena Pak Jokowi adalah pejabat publik ya, pernah menjabat di pejabat publik, bahkan ada pun dia menjabat di Danantara sekarang. Oke, Andi Aswan ini sungguh sangat memalukan. Manusia macam apa ini? Libas ajalai. Ya, tidak masalah Rismon tidak diakui atau diakui, tapi masalah utama pemuja Mulyono yang tidak bisa menunjukkan keaslian ijazahnya dengan mengalihkan perhatian yang tidak masuk akal. Ini akal-akalan saja, tunjukkan saja ijazahmu Mulyono, gitu aja susah banget. Memang banyak rakyat yang meminta hal ini teman-teman, karena sebenarnya simpel saja ya, tunjukkan saja, jangan ragu-ragu daripada terjadi perdebatan, daripada terjadi satu kisruhan teman-teman, maka ya diminta supaya ijazahnya itu ditunjukkan saja sehingga ya semuanya perdebatan itu berakhir. Tetapi sampai sekarang juga belum ditunjukkan ya ke hadapan publik. Oke, siapa termul kalau kalah debat pasti emosi yang keluar. Memang seringkali seperti itu teman-teman. Ya, Andi Aswan membela yang bayar, bukan membela yang benar. Oke, projo Andi Aswan harus diselidiki, perusak negara, tugas intelijen selidiki dan hukum termul Jokowi. Nah, sudah ditantang Rismon sama-sama menunjukkan tidak berani. Oke, mengapa ya pendukung Jokowi kalau debat selalu marah-marah? Nah, ini menjadi satu pertanyaan juga teman-teman, karena sekian kali ya, walaupun berbeda-beda setiap pendukung Jokowi kalau berdebat itu selalu marah, tidak bisa mengontrol emosi ya. Kalau kalah ya jadi ya mereka mengandalkan kemarahan ya, bukan ide yang mereka andalkan. Mantap ya Bang Rismon, ajar terus termul yang nggak bermutu itu. Rakyat 10.000 pendukung Rismon CS ya, nggak ada malunya ya pemuja termul sampai mucu-mucunya kalah debat. Bravo Rismon Sianipar. Oke, awas PKI gaya baru, rakyat yang akan rugi. Contoh edit siapa yang celaka dan rugi. Coba selidiki keluarga Jokowi. Nah, orang punya gelang emas palsu nggak masalah selama tidak dijual atau digadaikan. Ini Jokowi jasanya dipakai didaftarkan pilkada, pilpres. Ini namanya menipu dan manipulasi data. Ini kriminal. Ya, Pak Jokowi jasa palsu piaraannya panas, aurat lehernya hampir putus ya, melawan pejuang kejujuran Bung Rismon ya, tetap semangat maju terus sampai tuntas Bung untuk Indonesia. Ya, ini orang kenapa sih segitu mati-matiannya membela Jokowi? Saudara bukan, anak bukan, berani mempermalukan dirinya di depan umum. Aneh emang. Biasanya dalam kasus seperti ini semakin keras suaranya, semakin keras pula cuannya. Apakah memang benar seperti itu ya?
Termul-termul ini tambah kepanasan sampai teng mate teng, seakan-akan jabatannya mau dibawa mati, kebohongannya makin terbongkar, kok ngeles kemana-mana. Ya, Termul ingat ya, Allah tidak tidur, kalian pasti akan dibuka. Andi Aswan nggak terkendali padahal urusannya tidak merugikan dia, ini urusan ijazah Jokowi. Nah teman-teman, ini komentar-komentar netizen, mereka sangat-sangat heran tentang debat ini ya. Mereka heran kenapa setiap pendukung Pak Jokowi itu selalu yang ngegas kalau berdebat.